Yang pertama, peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu menentukan sifat fisika dan sifat kimia dengan mudah. Dan yang kedua, peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu menjelaskan perubahan fisika dan kimia dengan mudah. Yang ketiga, peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu mengidentifikasi dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang terakhir, peserta didik melalui percobaan ini dapat menganalisis karakteristik. Berarti nanti kalian bisa menganalisis ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia, oke? Nah, jadi nanti kalian dapat manfaat fisika dan kimia ini. Ibu mengambil bahan ajar buku paket yang kalian punya, pada bawah semua? Buku paket Erlangga sama dari LKS yang kalian bawa, oke? Dan bisa bereferensi dari internet juga. Dan di sini ibu menggunakan pembelajaran model PBL atau problem based learning. Jadi nanti di sini kalian lebih fokus ke diskusi dan kepada orientasi permasalahan. Dan nanti kan akan berkelompok. Nah, masuk ke ilmunya. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari akan mengalami perubahan. Ada yang perubahan secara langsung dan ada perubahan yang memerlukan waktu yang lama. Sekarang ibu mau tanya, menurut kalian, apakah pernah kalian melihat perubahannya di dalam kehidupan sehari-hari? Pernah nggak? Apa tuh dalam kehidupan sehari-hari perubahannya? Ada yang tahu? Sepatu. Apa? Sepatu. Terus ada lagi yang tahu? Besi yang sekarang. Oke, untuk lebih detailnya lagi, kita simak video ini. Suaranya kedengaran? Itu ada apa? Dipanaskan. Dia akhirnya apa? Daripada air. Nah, selanjutnya ada apa? Video persepsi, sekarang kalian silakan scan soal barcode yang ada di depan. Silakan kerjain, ibu beri waktu 3 menit. Siapkan HP-nya untuk scan. Tahu ini
sifat kimia dan perubahan fisika, yang terakhir ada perubahan kimia. Tapi di sini nanti kita lebih fokus ke perubahan fisika dan perubahan kimia. Kan tadi apa? Ada apa? Es di green line yang mencair dalam satu hari. Nah, pertanyaannya apa? Pernahkah kalian melihat video peristiwa tersebut? Pernah nggak sebelumnya? Gimana tuh? Terus mengapa sih bisa terjadi seperti itu? Tadi mengapa? Karena ada banyak tidak apa? Pemanasan global. Dan selanjutnya, adakah perubahan pada peristiwa tersebut? Ada nggak? Apa perubahannya? Es yang mencair dari apa? Dari padat berubah cair. Nah, selanjutnya di sini kalian mau ngapain sih di sini? Kalian akan apa? Akan berdiskusi. Nanti ibu akan membagikan LKPD yang sudah ibu siapkan dan juga ada penunjuknya. Silakan kalian ikuti petunjuk yang sudah tertera di LKPD dan kalian bisa bersumber ke buku bahan ajar yang di buku paket dan juga bisa lewat internet, ya. Nah, di sini ada 5 kelompok ibu bagi. Yang pertama ada kelompok 1, Adinda, Afisa, Alfiani, Airin, Alfia, Aulia, dan Deca. Silakan kelompok 1 ambil. Deca. Kelompok 2 ada Denaya, Desminta, Diva, Dwi, Fiona, Frida, sama ada Hanifah. Kelompok 3 ada Hisana, Jihan Nur, Jihan Tri, Julia Salsa, Kartika, Tela, sama Kesa. Perwakilan kelompok. Kelompok 4 ada Hasila, Tiana, Maireza, Naila, Nasya, Putri Siva, sama Putri Zaskia. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 5 ada Putri Sani, Regina, Rizky, Riznaku, Sally, Tiara, Widyati, dan sudah dapat LKPD semua? Sudah. Silakan kalian. Itu kan nanti hasil dari kesimpulan. Gulanya tadi bukan belum. Gulanya kan biasanya dibagi dua, ada yang dilarutkan sama ada yang dipakai. Ya, pasti kan dipakai. Biar sampai larut ya. Smile. Berhasil nggak? Senang apa enggak? Senang. Laki semuanya jadi nggak apa-apa. Ya. Udah dapat tiap kelompok dapat 1 kan? Mana tuh tangan pink dot. Ya, em điểm ơi. Say hơi. Halo kawan. Apa? Waktunya lagi biasa di sini. Nama kelompoknya siapa? Kelompoknya Frida. Silakan kelompoknya ada semua. Ya, bawa LKPD-nya. Kita tahu ya.
dibakar. Itu termasuk perubahan? Ya. Karena apa? Karena masukkan jenis dan sifat materi baru yang berbeda dari zat semula. Jadi kenapa? Apa tadi? Halo. Tadi kenapa ada kayu yang dibakar? Itu termasuk perubahan kimia. Maka itu tadi apa sifatnya itu selulosa. Dia berserang padat. Kemudian ketika dibakar, dia akan menjadi akan bereaksi berbeda. Dia menjadi berbeda kan yang aslinya padat, kemudian dia berubah di dalamnya ada unsur karbon. Ya, itu termasuk perubahan kimia. Kemudian yang keempat terakhir. Berdasarkan video ditapai. Perubahan kimia. Itu termasuk perubahan apa ya? Bio? Oh ya, Bio loh. Ibu di sini menyinggung tentang biologi sedikit. Soalnya nanti minggu depan kita akan membahas perubahan biologi. Sekian dari presentasi kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang bulat-bulat ini yang berwarna merah itu termasuk partikel. Dan pada zat padat dia partikelnya apa? Berhimpitan kan? Iya. Beda rongganya kan? Iya. Makanya dinamakan zat padat. Ada zat cair dia ada rongganya, tapi rongganya sedikit. Berbeda dengan gas. Gas itu apa? Rongganya lebih besar. Itu masuk ke dalam zat gas. Ada di sini macam-macam sifat fisika. Macam-macam sifat fisika itu dibagi menjadi dua. Ada sifat fisika. Ya betul, yang dapat diamati itu maksudnya apa? Fisika. Dan yang kedua ada sifat kimia. Jadi sifat fisika itu sifat yang mudah atau langsung bisa diamati dan dia tidak mempunyai apa? Tidak akan berubah ke unsur lain. Itu sifat fisika. Contohnya di sini apa aja tadi sifat fisika? Mendidih, usia, larutan, masa jenis, daya hangat atau konduktor. Kemudian sifat kimia apa? Kebalikannya dari sifat fisika. Sifat yang berhubungan dengan kemampuan sebuah zat untuk menghasilkan zat yang baru. Dan contohnya apa? Mudah terbakar, mudah meledak, terus apa lagi? Kekayaan yang biasa disebut dengan apa ya? Korupsi. Dan di sini ada video. Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan kesemutan. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran tutorial dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik diding, titik beku, titik leleh. Materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi di sini jadi apa? Perubahan fisika itu perubahan zat yang tidak disertai dengan perubahan yang baru atau biasa dikenal dengan apa ya? Reversi. Jadi perubahan fisika itu masuk ke reversibel, dia tidak akan berubah ke bentuk lain dan juga diamati dan biasanya dia akan selalu tetap atau biasa dikenal dengan reversibel. Sedangkan kalau kimia itu kebalik, hanya dia akan berubah ke bentuk lain. Biasa disebut dengan apa? Irreversibel.
Betul, yang dikasih suka sama soda. Nah, itu masuk tentunya asam cuka karena ada pencampuran asam cuka dengan soda yang menghasilkan CO2. Dan yang terakhir itu tentunya enggak. Contohnya apa? Bertemunya yang dimana terbentuk garam yang enggak. Nah, selain itu ada contoh garam di sehari-hari juga akan dikasih yang ada pernah lihat buah yang membusuk? Perubahan? Iya. Setelah mendapati pembelajaran pada hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa? Tadi materi itu apa? Terus apa lagi yang bisa simpulkan? Sifat? Fisika? Itu apa? Kalau sifat kimia? Perubahan fisika sama kimia bedanya apa? Ada yang bisa mengutarakan? Fisika itu yang apa? Apa? Yang keras? Ada yang berani? Fisika itu dia apa ya? Fisika itu biasanya kan juga pintar. Terus kalau kimia? Fisika contohnya apa? Kalau kimia? Balon ini dimasuk apa? Sampai sini? Tadi kita habis belajar apa? Belajar itu kipas bagaimana? Perasaan kalian dapat pengalaman baru. Senang berarti? Udah 2 kali seminggu masuk ke sini berapa kali? Banyak. Nggak bosan? Pakai tangan. Apa karena diberi sama Pak Fahmi? Semoga kalian setelah mendapat pembelajaran dari ibu bisa menambah, yang pertama bisa menambah pengalaman yang paling utama, terus wawasan kalian semakin bertambah.